Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Putra Mulyana dengan NIM 212410102002 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Komputasi Awan A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari tugas akhir mata kuliah Komputasi Awan, di mana pada tugas akhir kali ini kita diberikan eh, tugas untuk melakukan setting Docker agar kita bisa mendeploy sebuah website dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat perintah yang diberikan bahwa kita diperintahkan untuk memilih salah satu aplikasi berbasis CMS, yaitu seperti WordPress, Blogspot, Joomla, dan lain sebagainya yang berbasis website. Nah, deploy yang dilakukan itu akan dilakukan pada platform Docker di perangkat masing-masing. Nah, lalu setelah kita melakukan deploy, kita harus melakukan konfigurasi sampai halaman tersebut dapat diakses di komputer kita masing-masing menggunakan domain dengan nama domain yaitu nim.cloud.local. Seperti itu. Langsung saja saya mulai praktik untuk cara langkah-langkahnya. Hal pertama yang dilakukan tentu saja kita harus melakukan download terhadap template yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah mendownload sebuah template dari sebuah WordPress yang bernama Neve. Nah, di sini saya sudah mendownload dari template-nya sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat untuk template-nya itu menggunakan PHP versi 7 dan WordPress versi 5.5 seperti itu. Nah, setelah kita mendownload folder dari template yang akan kita gunakan, kita bisa langsung melakukan konfigurasi untuk pemasangan kontainer pada platform Docker seperti itu. Langsung saja kita pindah ke kode editor. Nah, di sini sebelum kita melakukan konfigurasi, tentu saja kita harus melakukan setup directory terlebih dahulu, di mana untuk men-setup sebuah WordPress kita membutuhkan beberapa hierarki dari folder yang seperti itu. Nah, di sini saya telah membuat direktori bernama web WordPress UAS CC. Nah, di mana dalam direktori ini kita memiliki dua isi, yaitu dockercompose.yml dan juga direktori dari WordPress. Nah, di mana direktori WordPress ini menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah WordPress. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam folder atau direktori WordPress ini terdapat direktori yang bernama WP Content, di mana WP Content ini merupakan direktori untuk menyimpan file dari template yang telah kita download tadi. Nah, jadi template yang telah kita download tadi itu merupakan file dalam bentuk themes gitu. Jadi yang kita download itu sebenarnya adalah themes dari sebuah WordPress seperti itu. Nah, maka dari itu setelah kita download, kita harus meletakkannya pada direktori WordPress, lalu wp content, dan dalam wp content ini kita harus membuat direktori yang bernama themes untuk meletakkan folder dari template website yang telah kita download sebelumnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat folder dengan nama Neve ya. Nah, folder ini merupakan folder yang kita download sebelumnya, yaitu template dari WordPress yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, setelah kita melakukan setting untuk direktorinya, kita lanjutkan untuk melakukan konfigurasi pembuatan kontainer pada platform Docker-nya. Nah, untuk pembuatan kontainer pada platform Docker, tentu saja kita membutuhkan file yang bernama dockercompose.yml. Nah, jadi dockercompose.yml ini merupakan file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dibutuhkan untuk men-setting kontainer yang akan kita gunakan pada platform Docker kita seperti itu. Langsung saja kita buka untuk file dockercompose.yml-nya.
Nah, bisa kita lihat di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi, di mana pada konfigurasi yang telah eh, saya tuliskan di sini, saya memiliki konfigurasi service. Nah, di mana pada konfigurasi service di sini saya membuat sebuah WordPress, di mana WordPress ini memiliki image yaitu WordPress latest, di mana WordPress latest ini merupakan versi terbaru dari WordPress. Lalu saya jalankan kontainer ini nanti pada port 8080, di mana port 8080 ini merupakan port default dari localhost seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengakses kontainer ini melalui port 8080 atau localhost seperti itu. Nah, di sini kita juga setting environment, di mana setting environment di sini merupakan setting yang berisi setting database yang akan digunakan pada website WordPress yang kita deploy nantinya seperti itu. Nah, di sini juga ada volumes, di mana volumesnya ini nanti akan berjalan pada directory var/www/html seperti itu. Nah, lalu kita menggunakan network di sini, yaitu network yang kita gunakan yaitu appnet seperti itu. Nah, selain konfigurasi untuk WordPress yang akan kita install nantinya, kita juga harus mengkonfigurasi database yang akan digunakan nantinya. Nah, database yang digunakan nantinya menggunakan image MySQL versi 5.7 dengan environment yang sama seperti environment database yang digunakan pada WordPress tadi. Lalu kita di sini menjalankan database ini pada volumes yang terletak pada directory var/lib/mysql seperti itu. Network yang digunakan masih sama, yaitu appnet. Nah, di sini kita membuat sebuah volume yang bernama db_data seperti itu. Nah, nanti volume ini juga akan terbentuk pada platform Docker kita seperti itu. Nah, setelah itu kita juga melakukan konfigurasi pada network yang kita gunakan, yaitu appnet di sini. Nah, di sini kita menggunakan network appnet dengan konfigurasi eksternal sama dengan true seperti itu. Nah, setelah kita membuat konfigurasi ini, sebenarnya konfigurasi yang kita buat ini sudah bisa dijalankan. Hanya saja di perintah tadi kita diperintahkan agar aplikasi website yang kita gunakan itu dapat diakses dengan nama domain yaitu name.cloud.local. Jadi untuk agar kita dapat mengakses website dengan nama domain tersebut, kita harus melakukan setting ulang pada beberapa direktori yang ada pada dalam direktori localhost seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus membuka direktori yang tertampil pada layar berikut, yaitu direktori kita mengunjungi direktori c/windows/system32/driver/etc, di mana pada direktori ini terdapat file yang bernama host. Nah, di mana file yang bernama host ini berisi konfigurasi yang digunakan untuk melakukan pendireksian untuk IP alamat dari localhost kita seperti itu. Di sini langsung saja kita buka untuk isi dari file host ini. Nah, bisa kita lihat isinya merupakan konfigurasi-konfigurasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi domain yang bisa digunakan untuk mengakses IP maupun IP localhost dari komputer kita seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini IP localhost kita juga sudah disetting untuk bisa diakses oleh kubernetes.docker.internal seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kita diperintahkan agar kita bisa mengakses aplikasi kita nanti menggunakan nama domain yaitu name.cloud.local, kita menambahkan satu konfigurasi baru di sini, yaitu kita tambahkan pada akhir dari konfigurasi yang sudah ada by default ini. Nah, kita tambahkan konfigurasi yaitu di sini 127.0.0.1 ini merupakan IP dari localhost yang ada pada komputer kita, sehingga ketika kita mengakses 127.0.0.1 ini, kita bisa mengaksesnya melalui
melalui nama domain yaitu nim.cloud.local, di mana di sini saya tuliskan sebagai 2124.10.10.2002 yaitu nim saya, lalu .cloud.local. Nah, di sini maksudnya yaitu ketika kita mengakses 2124.10.10.2002 .cloud.local ini pada browser kita, nah, browser itu akan membelokkan arahnya ke IP 127.0.0.1, yang mana IP tersebut merupakan IP dari localhost yang ada pada komputer kita, seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan konfigurasi, jangan lupa untuk melakukan save konfigurasinya. Nah, perlu diingat bahwa untuk save konfigurasi ini kita memerlukan akses administrator juga. Karena itu kita harus menjalankan code editor yang kita gunakan untuk mengedit itu sebagai run as administrator, seperti itu, sehingga kita bisa melakukan perubahan atau kita bisa melakukan save terhadap perubahan yang kita sudah lakukan, seperti itu. Jika kita membukanya biasa tanpa run as administrator, perubahan ini tidak akan bisa dilakukan, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi ini, tentu kita sudah bisa menjalankan konfigurasi Docker Compose.yml yang telah kita jalankan tadi, seperti itu. Nah, namun karena saya sudah mencoba sebelumnya, kita langsung saja lihat pada platform Docker. Di sini pada platform Docker yang saya miliki pada komputer saya, terdapat kontainer-kontainer yang sudah berjalan, yaitu kontainer ini berjalan karena saya telah menjalankan Docker Compose up menjalankan perintah Docker Compose up main d sebelumnya, di mana perintah ini digunakan untuk menjalankan konfigurasi yang ada pada file Docker Compose.yml ini, sehingga ketika konfigurasi telah dijalankan, maka seluruh konfigurasi ini akan bekerja dan otomatis akan menjalankan kontainer-kontainer yang telah disetting pada file tersebut sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa di sini ada kontainer WordPress dan juga database yang telah kita konfigurasi sebelumnya di file docker compose.yml. Nah, di sini kita memiliki image yang telah kita set sebelumnya, yaitu WordPress latest dan MySQL 5.7. Nah, bisa kita lihat image-nya di sini juga sudah berjalan, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita memiliki kontainer-kontainer yang sudah berjalan ini, mungkin saya ulang langkah-langkahnya agar bisa lebih jelas bagaimana langkah-langkah agar kontainer ini bisa berjalan. Pertama yang saya lakukan, saya menghapus dulu kontainer yang telah berjalan ini. Nah, setelah dihapus, kita juga menghapus image yang sudah berjalan tadi, karena nanti ketika konfigurasi dijalankan ulang, maka image ini akan terbentuk kembali, seperti itu. Nah, di sini image-nya sudah kita hapus semua, dan tadi di konfigurasi kita juga akan membentuk volumes. Jadi volumes yang sudah ada di sini harus kita hapus terlebih dahulu, seperti itu. Nah, semua konfigurasi yang telah berjalan sudah kita hapus. Sekarang saatnya kita jalankan ulang konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Sekarang kita jalankan ulang untuk konfigurasinya. Mungkin ini memerlukan waktu yang sedikit lama karena kita memerlukan download data terlebih dahulu untuk menjalankan konfigurasinya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa run konfigurasi telah selesai dilakukan. Nah, ketika kita kembali ke platform Docker yang
kita tutup tadi, kita bisa lihat bahwa kontainer-kontainer yang telah kita hapus tadi akan berjalan kembali. Nah, bisa kita lihat di sini volumesnya telah terbentuk kembali, lalu image-nya juga sudah pulih kembali, dan juga kontainer yang telah kita hapus tadi telah berjalan kembali seperti itu. Nah, di sini kita akan tes menggunakan web browser. Nah, di mana ketika kita mengakses 2124.10.10.2002.cloud.local. Nah, ketika kita enter di sini, nah itu akan mengarah kepada halaman WordPress yang baru saja diinstal seperti itu. Nah, ketika kita harus melakukan konfigurasi WordPress terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan untuk melihat halamannya. Nah, di sini kita copy passwordnya agar tidak lupa nantinya ketika akan login. Nah, di sini kita langsung saja install WordPress-nya. Nah, di sini kita telah selesai melakukan installing WordPress. Selanjutnya kita bisa login kepada username yang telah kita buat baru saja seperti itu. Di sini username-nya lalu passwordnya yang tadi saya sudah copy. Nah, langsung saja kita login. Nah, bisa kita lihat di sini uh, bahwa website yang kita buat telah selesai berhasil untuk di deploy seperti itu. Nah, ketika kita visit dari main main displaynya, kita bisa lihat di sini bahwa website tersebut diakses melalui domain 2124.10.10.2002.cloud.local, di mana konfigurasi untuk domain name.cloud.local sudah berhasil dilakukan seperti itu. Jadi website ini sudah berhasil di deploy dengan menggunakan nama domain name.cloud.local. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan penjelasan atau kesalahan penggunaan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.